lihat di arah Black Center terlebih dahulu bagaimana ada tim Heavy yang nampaknya salah satu playernya berhasil dilumpuhkan. Don't Cry akan dibuat menangis oleh seorang Koja. Kali ini Mufasa pun terjatuh. Ada seorang Joel di sana, namun fokus Don't Cry kali ini karena seorang Joel. Hati-hati, masih bisa mundur. Tapi alat pun tumbang. Don't Cry hilang. Atasi masalah dengan sangat tenang. Bigatron by Vitality berhasil menumbangkan tim Heavy. Nice gitu Yong, nice. Luar biasa sekali early yang sempurna buat Bigatron by Vitality. Ini bakal jadi angin yang bagus ya buat di daerah, bisa gue bilang map pertama, dan chance-nya jadi besar banget buat Bigatron by Vitality untuk bisa mengamankan Nextera at least dengan poin yang sempurna. Perlu gue ingatkan ternyata ada pertarungan lain yang sudah mulai terjadi dengan adanya Gatalpop juga yang harus menghilang. Belum selesai, lihat bagaimana EVOS kali ini coba untuk menyambangi ke arah Pramudawa dari tim Flash terlebih dahulu. Abax bakal menangin duel, Sin bakal coba di take down. Kali ini yang main Abax teman-teman, bukan Aimgat tapi first blood di tangan seorang Abax. Nice, ini dia, ini kan yang kalian mau. Nah, banyak banget akan harusnya mendeteksi kawan-kawan daripada Buriram United. Wasana sebentar lagi ketahuan. Kocel masih ada respon bola yang cukup baik begitu dengan seorang Wasana. Tapi kita lihat bagaimana seorang Wasana mundur ke arah belakang. Ada skill of battle yang coba diberikan karena seorang Wasana. Abaxnya tumbang oleh seorang Moshi dari arah yang tidak diketahui. Dan juga Wasana berhasil menumbangkan satu persatu player daripada EVOS Divine. Menyisakan Rasya saja seorang diri dengan 1.200 koin. Meskipun koinnya banyak, tapi dengan posisi seperti ini, aduh nggak bisa ini Rasya sendirian banget ini Niki Kodok nih. Ya nih mau nggak mau harus reset, masih bisa reset kok. Udah kelihatan Buriram datang 4 orang, berarti dari Tarben harusnya aman banget. Dari museum juga harusnya udah kosong. Itu Ipo sudah tahu betul tuh. Itu pasti Buriram. Tadi Ipo sempat melepas dari arah Grave Lab ya. Sebenarnya gue lebih AGL kali ini. Berada di sisi kanan sudah ada Rintangan hitam yang bakal coba dibuka terlebih dahulu. Semua glual yang berada di sisi luar hancur begitu saja. Abax masih terkena tembakan liar, membuat dirinya harus mundur. Tapi Kyong ternyata di sisi yang berbeda juga nyayur banget. Bigatron by Vitality, keputusan pindah kompon sempurna banget buat mereka. Mereka bisa dapetin beberapa poin eliminasi. Tadi ke arah RRQ dan juga WAG itu sendiri, Julia. Ya tadi kita sempat lihat notif bahwa Dus menggunakan M79 dan connect terhadap WAG. Tapi ternyata ada arah yang berbeda, yaitu kawan-kawan daripada Bigatron by Vitality yang tadi sempat dibahas lagi Kodok yang mencoba berfokus terhadap RRQ Kazu dengan compound yang tidak terlalu maksimal. Beberapa hujan peluru sudah dikirimkan oleh Bigatron by Vitality, apalagi dengan tidak adanya seorang Dus. Ini akan semakin sulit lagi buat RRQ bergerak, karena Bigatron ini tinggal fokusnya sama RRQ aja sama P Esport yang ada di depan. Soalnya T-Flash juga belum bergerak sama sekali gitu, dan mereka juga dengan setengah hold point. Ini menjadi kabar yang cukup buruk, tapi Kocelnya juga terjatuh tanpa disadari berfokus terhadap seorang Diu. Padahal 3 player lainnya mencoba untuk melakukan rushing terhadap EVOS Divine, berhasil di revive. Kebal dia seorang Kocel, namun Rey-nya tumbang. Ada Baros di sana yang masih bisa untung menari-nari satu persatu. EVOS Divine ditumbangkan, bahkan dipulangkan ke arah lobby. 12 poin eliminasi Kodok. Kalah sejauh kedatangan tamu nampaknya dari Bigatron kali ini siap menyambut Aji Global. Sudah akan ada Rintangan hitam yang bakal coba dibuka, semua glual hancur, pertukaran terjadi, namun Dir berhasil menemukan 2 orang dengan mudah. Granat nyayur banget dari sisi atas, gak kebaca sama sekali. Sedangkan Aji Global yang masuk ke arah Bigatron juga harus diratakan. Sisa menyendiri saja, sisa seorang diri, dan Bigatron harus tumbang di posisi yang genap karena serangan dari 2 tim sekaligus, Julia. Nah ini tuh compound yang tadi dimiliki sama Bigatron by Vitality. Bayangin kalau misalnya tadi mereka stay di sana, mungkin itu posisi RRQ adalah posisinya Bigatron by Vitality. Namun kita lihat kali ini perjuangan belum usai. Dari RRQ kedatangan tim Flash. 1 player berhasil knockdown, 2 player bahkan tumbang, 3 player tidak membuat mereka gentar. Satu persatu dihilangkan. Sin tersisa seorang diri kali ini. Hati-hati, di sana masih ada salah satu player dari Aji Global dan harus hilang juga seorang Shin. Ada landmine yang bekerja kali ini. Shin di arah bawah coba berlindung. Dirma juga ke depan mencoba ras ke arah seorang Shin. Terwipe out sudah tim Flash kali ini. 15 poin eliminasi di tangan RRQ. Semakin dekat lagi ke kemenangan. Ada 1 player tim SR yang akan coba untuk dicari posisinya. Masuk ke dalam. Maaf, hati-hati, maaf ada tembakan yang diaktifkan. Tapi akhirnya AG Global tumbang sudah di posisi ketiga. 2 tim saja tersisa kali ini, P Esport dan juga RRQ. 3 versus 3 kali ini, bahkan ada LBT yang tumbang oleh seorang Dir kali ini. 2 player tersisa, Nero coba untuk melakukan reviving, namun nampaknya sulit. Satu persatu tumbang, nyisakan lone survivor kali ini. Orang terakhir P Esport, MDZ
membuka map pertama dengan mendapatkan Buyang. Luar biasa. Namun nggak sampai di sana, EVOS juga kali ini harus berhadapan dengan salah satu playernya, yaitu seorang Shin. Meskipun seorang Abbas terkena thrill of battle, tapi masih mampu memberikan perlawanan nampaknya. Jadi sinyal yang cukup negatif, tapi ada juga Virtus Pro yang hadir kali ini. Coba untuk menggoyak-goyak kawan-kawan daripada EVOS Divine. Masih ada satu Phoenix Machine berhasil menghidupkan kembali salah satu player lainnya daripada EVOS Divine. Abax nggak ada jalan keluar. There's nothing to do untuk seorang Abax selain berlari-lari melakukan buying time sebisa mungkin. Apakah akan ada pengejaran yang dilakukan? Yes, nampaknya dari Virtus Pro akan coba untuk mengejar karena dia tahu. Tapi ternyata serangan mendadak terhadap seorang Diamond. Langsung itu masih kena jantung banget tuh, deg-degan banget. Karena dia lagi ngejar, tiba-tiba ada Abax. Dan tapi dari arah yang berbeda juga ada Hwangam yang ikut campur nampaknya untuk menumbangkan seorang Abax. Meskipun Bisa melakukan revive Tindir. Benar-benar harus tumbang di awal-awal. Tapi Bigetron harus tumbang juga dua anggotanya. Observatory coba untuk reset. Tapi malah bertemu dengan adanya Virtus Pro yang kali ini akan hadir terlebih dahulu. Keluar salah satu Kyong. Masih bisa untuk menggunakan medkit dan juga melakukan revive. Tapi akan coba dihancurkan. Tapi masih ada seorang Joel. Nice banget. Menumbangkan satu orang di sana. Langsung coba Yong, cari lawan yang tersisa. Joel coba memberikan follow up dengan jarak yang cukup dekat. Tripta bakal coba dibuka. Joel kali ini berfokus ke area bawah. Xbox coba diincar, berhasil Joel dapetin satu. Tapi sekarang bayarannya Kyang pun harus tumbang. Dan nampaknya Joel coba untuk mencari kesempatan di dalam kesempitan kali ini. Cukup sulit 3 lawan 1. Bigetron, bye. ini apakah habis Buya terbisa tusun? Karena memang udah nggak ada harapan lagi, udah nggak ada exit way sama sekali buat seorang Maal. Tinggal sendirian tanpa apapun ia miliki. Dan ini menjadi akhir untuk RRQ di map Bermuda. Tapi kita akan disajikan pertarungan sebentar lagi. Buriram versus EVOS. Ray dapetin 2 orang kali ini guys. Haik dan juga Wasana berhasil bertahan tangan begitu mudahnya. Sisa Cuna yang akan mundur bersama dengan seorang Mosi. Tapi WAG juga akan datang ke sisi kanan. Tekui udah mulai kelihatan. Timbangan balasan bakal coba dibuka sama seorang Kocel kali ini. Di arah yang berbeda, di arah yang jauh. God of Love harus tumbang di posisi yang ke-9. 3 tim saling bertempur. 3 tim Posisi musuh ada di mana aja. Tapi nggak mereka all in, nggak mereka commit. Yang mereka lakukan cuman adanya Aurora Vision yang kali ini dinyalakan oleh seorang Kocel. Minimal informasi dapat lah menyeberang ke arah sana. Meskipun pada ini juga ya mereka sudah terlihat kali ini oleh seorang Rasha. Beberapa tembakan dilontarkan namun nampaknya belum bisa menunggangkan seorang Moshi. But at least Moshi sudah berhasil keluar dari tekanan yang ada. Sementara EVOS Divine kali ini harus berhadapan dengan WAG gitu. betul, pertarungan yang pecah kali ini. Satu orang berhasil bertempel sama seorang Rasha. Ray coba untuk bergerak masuk ke jajaran 3 anggota dari WAG itu sendiri. Wanpo masih memimpin pola serangan dari WAG. Sisi kanan bakal coba dipegang sama Abax. Masuk, berhasil memberikan damage yang cukup fatal. Tapi dirinya juga terkena damage yang cukup fatal. Sehingga harus terserang Abax. Ada pembalasan Rasha juga harus menghilang. Tapi Tekui dan Kocel saling menjatuhkan. Kali ini Ray gagal. Ray tidak bisa memenangkan duel. Dan EVOS lagi dan lagi untuk kedua kalinya harus tumbang di pos. Saifa langsung menabrak begitu saja dengan M590. Berhasil tumbang. Begitulah dengan LBT kali ini. Satu persatu udah mulai di absen. Saifanya knockdown. Tapi trading yang cukup menguntungkan untuk AG Global. Satu player terakhir yaitu Nero. Dan pada ini dia Buya untuk AG Global. Dahulu Ray pun datang kali ini coba untuk memberikan jalan bagi seorang Kocel. Moshi sudah mulai menyadari itu. Tapi ada yang berbeda. Nothing juga dari God of War. Virtus Pro-nya pun tumbang di posisi ke-11. Masih fight intense yang terjadi antara WAG. Export mencari posisi. Sementara dari EVOS Divine Kocel. Apakah akan join karena pertempuran Buriram United? Ada apa dengan Buriram yang biasanya selalu ngeladenin? Lihat satu persatu ditumbangkan malah cabut Bung Surya. Ya bahkan Rama di sini itu mereka kehilangan ritme permainan mereka sendiri, kehilangan mental bermain mereka sendiri. Ada opsi lain namanya bertahan, bukan hanya kabur dari tempat ini. Namun peperangan masih akan berlanjut. EVOS Divine, nggak ada pilihan. Mereka juga kesana baru reset gitu ya. Betul. Jadi udah nggak ada cara buat mereka bertahan. Bahkan Kocel juga yang mencoba untuk disengage. Lihat posisi dari seorang Pelisuan udah cukup nyaman. Menyisakan Rasha aja seorang diri yang kali ini mau nggak mau dia harus keluar zona. Ternyata Shaggy Julia sudah ada EVOS Divine akan berhadapan dengan AG Global kali ini. Ya, harus ada starting move yang baik. Saifa kehilangan setengah hold point-nya. Langsung ditarik mundur ke arah belakang. Tapi nggak dikasih waktu untuk bertahan oleh kawan EVOS Divine. Tap Tanner diaktifkan. Udah ada F79 dengan seorang Kocel. Tapi ada Kenta juga yang dinyalakan. Abax lagi dan lagi di arah depan. Tumbang terlebih dahulu. Membuat satu orang hilang dari EVOS. 2 bahkan 3 dilubatkan oleh kawan-kawan daripada AGRL. Rasha menyusul. Tumbang sudah di posisi ke-7.
Donkai coba untuk memutar namun nampaknya sulit. Ada LBT di sana namun Donkai tumbang. Di posisi ketiga tim Heavy tidak bisa melanjutkan pertarungan. PI Sport 2 player tersisa. AJL pun kali ini mendapatkan Puya di game yang ketiga. 21. Sama lain harusnya udah ada persiapan yang dilakukan Bung Surya dan Ya, ini dia di mana seorang Abak sudah akan berhadapan di mana Kabi berada di bagian depan sana sudah saling menembak. Satu gol sudah terpasang oleh seorang Kabi. Namun di tempat yang berbeda ada Kocel yang berhasil dibuat terjatuh. Kabi berhasil dibuat terjatuh juga oleh seorang Ray dengan menggunakan XM8-nya. Masih ada satu player juga. Rasya harus berjibaku sendiri saja dan dia harus terjatuh kali ini. Ray harus berhadapan dengan seorang Don't Cry. Masih ada Mufasa dan juga Alan bagi depan sana. Tersisa 2 player saja dari tim EVOS Divine. Kali ini terancam. Pelendes sudah berhasil digunakan namun sayang sekali Ray berhasil buat terjatuh dan Abak kali ini akan memperjuangkan placement dari tim EVOS Divine. Akankah berhasil namun gagal ternyata. EVOS Divine harus tumbang kali ini. ya. Tim RRQ, Kazu, Dir, Ikal, dan Abai akan berhadapan dengan satu player di mana Diamond berhasil buat terjatuh juga bersama seorang Ikal, namun masih ada seorang Nameless kali ini. Pasang satu gol dianya, masih ada Abai di sana dengan menggunakan SCXT di tangan Abai. Namun Dir berhasil mendapatkan satu player. Masih harus di revive dulu satu player yang berhasil buat tereliminate sebelumnya tadi. Namun dua tim lainnya dari Vietnam akan segera masuk ke refinery sebentar lagi Shaggy. Buset, lihat ini bagaimana dari Wah. Arki harus reset kembali. Abai kedatangan tamu, tembakan dinyalakan, duel demi duel coba dibangun ke arah belakang mundur. Tapi sayang sekali ada seorang Dir yang berhasil di pick off. Kali ini membuat Arki kesulitan, 2 player bahkan hilang. Maal bisa turun ke arah bawah. Tapi apakah kesempatan mereka untuk tapi ternyata bisa diatasi dengan cukup baik. Namun tidak HP di sana. Ada lagi fight yang akan terjadi nampaknya Bung Surya. Ini dia 3 tim berada di satu tempat yang sama di mana Abai berhasil mendapatkan satu player namun masih ada EG Global berada di balik satu gol di bagian depan sana. Harus memberikan backup cepat terhadap seorang Abai apabila ingin dianya tetap selamat. Masih akan dicari Saifa. Berhasil mendapatkan satu player dan itu dia EG Globalnya berhasil ditumbangkan oleh RRQ. Nangis serangan apapun yang akan dibangun oleh Wasana juga bersama seorang Juna dan sayang sekali dengan sangat cepat Bigetron by Vitality juga di Wasana kali ini diutus untuk berada di bagian belakang dan Expor berhasil menangkap seorang Mosi dan momen sudah terbuka. Valiantas dan seorang Fanfo berhasil menghancurkan gol dan Fanfo pun berhasil terjatuh dan sekarang Wasana tersisa sendiri saja. Tumbanglah sudah. WAG kali ini berhasil mendapatkan Buya. Setidaknya dapetin 2 kill juga di sana. Di sini EVOS kali ini akan melakukan fight bersama tim PI Sports. Waduh, menarik banget. Kocelnya udah tumbang cepet banget kali ini. Nggak ada chance buat EVOS bisa membalikan keadaan dengan adanya 2 anggota yang tersisa. Baksnya juga tumbang di tangan seorang Nero. Menyisakan seorang Aimgat. Coba reset dia. Balik lagi menuju ke area Forest Raid yang harusnya juga harus rata. Rata EVOS Divine di posisi ke-12 dan tidak bisa melanjutkan pertarungan bersamaan dengan Team Flash yang juga harus tumbang di posisi ke-11 Bung Surya. Meriah. Boy coba untuk terbang dengan Camilon PSS Sindir. Langsung menutup, tidak akan dibiarkan cukup nyaman. Riff langsung berganti posisi, mundurnya jauh banget. Bersama dengan seorang Demon juga dan juga Han. Gak mau melanjutkan pertarungan yang akan terhitung sia-sia karena lihat Virtus Pro RRQ coba berduel, double glue wall bakal coba di pop up. Tindir kali ini terlalu jauh dari kawan-kawannya. Masih ada RRQ yang nampaknya coba untuk bertempur. Nameless keluar, coba langsung menabrak glue wall dengan begitu gesitnya. 2 orang tumbang untuk bersembunyi. Wah, udah ada Riptide Rhythm juga yang bakal coba dibuka. Coba untuk memberikan satu pressure tapi tidak akan cukup. Tumbang sudah dari RRQ. Masih berlanjut dengan adanya tembakan yang menuju ke arah PI Sports. Ada Kabi yang berhasil menemukan 1 orang PI Sports. Bahkan secara cepat diratakan karena tim Heavy benar-benar nyaman kali ini. Mufasa, Valiandas langsung coba menerobos tim SR bakal menjadi bantah. Makanan maksud gua dan lihat bagaimana seorang Saifa juga tidak akan mampu bertahan. Kemenangan dan Buya dikantongi oleh tim Heavy kali ini. Sudah terlihat memberikan serangan berhasil mendapatkan 1 player dan menggunakan double vectornya. Masih ada 3 player lainnya dan tim Heavy tentunya yang harus diberikan perlawanan. Kali menggunakan Max 7-nya berharap bisa mendapatkan siapapun. Mufasa coba untuk melakukan dash bagian depan sana berhasil ditangkap juga kali ini oleh seorang Abai dan menyisakan 1 player harusnya. Itu dia masih akan dikejar keberadaannya. Donkai, Donran kali ini harus terlihat berada di pinggir pantai sana. Akan kedatangan seorang Abai dengan menggunakan single vector.
Dan sudah terlihat, ada juga satu player namun masih ingin memberikan perlawanan dengan menggunakan AK-nya. Abai perlahan sudah akan maju dan itu dia selesai. Tim Heavy, namun peperangan sepertinya belum selesai karena God of Wolf juga masuk ke daerah sentral membuat seorang Mal berhasil buat terjatuh. Setup sudah akan dilakukan oleh God of Wolf, mana mereka cukup leluasa tanpa kesadaran dari tim RRQ. Mereka harus melakukan fight kembali. Dir berhasil buat terjatuh dan kali ini giliran Abai terpleset ke arah bawah dan sudah terdeteksi secara posisinya. RRQ masih bisa memberikan revive dengan satu playernya yang lain. Dan itu dia, ritnya sudah terlihat, namun masih ada satu penggunaan elektroterapi. Masih bisa dihandle oleh seorang Abai menggunakan double vector, namun dua player lainnya tidak berhasil dijatuhkan oleh seorang Abai. Mikal masih bisa ngadu aim memang, tapi nggak akan intens. Tetap harus tumbang dan tetap harus terhitung. Tusun juga. Kalian Des yang gagal teman-teman, nyangkut kepalanya tadi di bawah sunscreen kuning, namun Giggs berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Nolan tentunya. Dan Joel dengan menggunakan baretanya berhasil mendapatkan satu player juga, namun kali ini Keong berhasil mendapatkan Lauho tentunya. Tapi harus dijadikan poin eliminasi. PE Sports masih akan melakukan fight di tempat yang berbeda. Kocel tadi berhasil mendapatkan satu player dari tim Buriram dan ini dia ternyata EVOS Divine versus Buriram, di mana Apax berhasil dibuat terjatuh. Masih ada Time Turner. Revive cepat dengan menggunakan tipa dilakukan oleh seorang Aimgat. Namun ada seorang Get Hide berada di bagian atas sana, nge-prone saja yang bisa dia lakukan. Aimgat kali ini akan berhadapan dengan seorang Moshi di balik satu keluar di bagian atas sana yang sudah mengetahui keberadaan seorang Aimgat. Satu player Wasana berada di bagian belakang yang akan dikomit oleh hampir sebuah player dari tim EVOS Divine menyerang ke arah satu titik Wasana. Seorang diri pun berhasil dijatuhkan oleh Kocel. Tidak bisa dijatuhkan player atau seorang Kocel dan juga Aimgat tadinya. Ya, lihat kondisi dari EVOS kali ini. Mereka sekarang bisa melakukan revive juga. Pertempuran yang ditarik keluar ke dalam membuat akhirnya EVOS sebenarnya kehilangan banyak kesempatan untuk bisa menumbangkan ke para penggawa dari arah Buriram. Dan kalau kita berbicara soal resort, ini udah pasti Buriram akan diuntungkan, Bung Surya. Iya, di mana Juna datang dari area belakang dan satu player juga berhasil buat terjatuh. Aimgat kali ini harus berhadapan dengan 3 player sekaligus termasuk Moshi. Headshot Kocel, sabar gitu loh maksudnya. Sabar, jangan buru-buru. Dan itu dia, triple kill sudah berhasil didapatkan oleh seorang Kocel. Baik, mencari informasi di mana saja keberadaan dari tim lawan dan Kocel meledakkan Kocel sendiri. Apa yang terjadi? Membuka kesempatan bisa dilakukan oleh tim Virtus Pro untuk memberikan serangan. Namun reset sudah berhasil dilakukan di mana satu player sudah terlihat juga rasa berhasil membuat terjatuh kali ini. Bahkan dua player dari tim EVOS Divine pun sudah harus tumbang. Aimgat berada di bagian dalam, tidak berhasil mengenai siapapun. Time Turner sudah diaktifkan, ada Diamond di sisi kiri, namun sisi kanan juga ada tembakan yang terjadi dan Diamond masuk. EVOS Divine pun harus tumbang di tangan Virtus Pro. Berhasil mendapatkan seorang Nero, namun Koja terancam, di mana XP-nya sudah banyak sekali berkurang. Namun Dix kali ini dengan menggunakan charge burster-nya akan menuju ke arah pertahanan dan seorang Nolan. Lauho terlalu jauh untuk memberikan backup, yang mana tidak berhasil mendapatkan siapapun. Dan itu dia ternyata Dix-nya dijatuhkan oleh Lauho kali ini, sehingga dua player saja dan bahkan Koja sudah berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Akoy. Jadikan Keong sendiri saja, gak ada glual yang terbuka dan membuat Bigetron by Vitality 4 orang dan selesai. Ternyata Moshi berhasil mendapatkan seorang ripnya. Itu dia, Nolan juga sudah keluar akan menuju ke arah satu player. Moshi berada di bagian depan sana, namun Wasana menggunakan SCXT-nya tidak berhasil mendapatkan siapapun. Lauho menjadi player terakhir berada di dalam Arsenal, berharap bisa memberikan tembakan ke arah seorang Wasana yang merevive. Tugas baru, job baru, Wasana merevive teman-teman, dan itu dia buya untuk Buriram United Esports. RRQ di hari ini karena overall standing atau today standing AG Global 117 total poin, nyaris kesusul PE Sports, tapi di situasi yang